Halo semuanya, gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pesisir Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman yang beranggotakan Ahmad Taufan, Anissa Agus Minardi, Lukma Ulibasa, Indriani Melanda, Iqbal Fatur, Maharani Kodar, Profita Irawan, dan Salsabila Nurul Aulia akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar dan menambah wawasan tentang berbagai macam kegiatan yang ada di tempat pemrosesan akhir di Kota Balikpapan, yaitu TPA Manggar. Di video kali ini, teman-teman akan diajak untuk berkeliling dan menyaksikan hal-hal menarik dan inovatif yang terdapat di TPA Manggar ini. So, jangan kemana-mana ya, tetap saksikan video ini sampai habis. Terletak di Jalan Proklamasi nomor 28, Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, TPA Manggar merupakan fasilitas tempat pengolahan akhir sampah milik pemerintah Kota Balikpapan yang berdiri di atas lahan seluas 27,1 hektar dengan kapasitas 420 ton sampah per hari atau sama dengan melayani 700.000 jiwa. TPA Manggar resmi beroperasi sejak 13 Januari 2012 dan pada tahun 2019 kembali diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai tanda perluasan lokasi. TPA Manggar menggunakan sistem sanitary landfill dalam pengelolaan sampahnya dan diperkirakan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 208.000 ton gas CO2. Selain menjadi tempat pengolahan akhir sampah, TPA Manggar merupakan kawasan eduwisata yang sering dikunjungi untuk mempelajari proses pengolahan sampah kota tanpa dipungut biaya. Akses jalan masuk ke kawasan TPA Manggar sangat baik dan luas hingga dapat dilalui bis. Memasuki areal TPA Manggar, kita tidak seperti berada di lokasi pembuangan sampah, di mana saat memasuki pintu gerbang, kita tidak mencium bau sampah yang menyengat. Padahal, setiap hari, sekitar 350 ton sampah masyarakat Balikpapan dibuang ke lokasi ini. Oleh karena itu, TPA Manggar dinobatkan sebagai TPA terbaik di Indonesia karena pengolahan sampahnya yang baik, sehingga menghapus stigma TPA yang kotor dan bau menjadi TPA yang asri. Di sekitar kawasan penimbunan sampah terdapat beberapa taman-taman yang rimbun dan bersih sehingga menambah suasana asri pada TPA Manggar. Dan terdapat pula fasilitas seperti kantor pusat informasi dan sauna yang dapat digunakan gratis untuk para pengunjung. Selain itu, TPA Manggar berhasil memanfaatkan sampah menjadi sumber gas metana yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Di TPA Manggar juga terdapat fasilitas generator yang menjadi salah satu inovasi terbaik untuk memanfaatkan gas metan sebagai energi listrik atau pembangkit generator dan juga dapat dialirkan ke rumah-rumah warga. Gas metan yang tertangkap di sumur gas akan dialirkan melalui pipa menuju ruang generator dan selanjutnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang tinggal di area TPA Manggar. Setidaknya, ada sekitar 200 rumah yang memanfaatkan listrik dari gas metan tersebut. Di dalam ruang generator terdapat mobil bekas dari pemerintah kota. Mobil tersebut di-reuse untuk dapat menghasilkan listrik. Prinsip dari pengelolaan gas metana ialah dengan mengambil gas dari air lindi lalu dialirkan melalui pipa yang ada. Terdapat dua jenis pipa yang digunakan dalam pengaliran, yaitu pipa vertikal dan horizontal. Kemudian gas akan mengalir menuju mesin generator lalu menuju mesin mobil yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Putaran roda mobil tersebut akan menghasilkan energi kinetik yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik. TPA Manggar juga dilengkapi dengan fasilitas kantor operasional yang cukup baik. Kantor yang pertama kali kita lihat jika berkunjung ke TPA Manggar adalah kantor pos jaga. Lalu terdapat kantor utama TPA Manggar. Kantor ini tepat berada setelah gerbang atau pintu masuk yang dimana di sekitar kantor ini terdapat pohon-pohon yang membuat sejuk jika kita berada di sekitaran kantor. Di dekat sanitary landfill terdapat kantor generator.
Kantor ini dimanfaatkan sebagai ruang untuk pengendali generator yang akan dialirkan ke rumah-rumah warga sekitar di TPA. Tepat di sebelahnya terdapat kantor workshop sebagai tempat alat-alat operasional dalam pemrosesan sampah. Kedua kantor ini berdekatan dan di sekitarnya terdapat taman-taman sederhana yang ditumbuhi tanaman cantik. Tepat di tembok kantor workshop terdapat juga tanggal diresmikannya TPA Manggar. Dan terdapat tanda tangan dari Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Selain kantor-kantor, di TPA Manggar ini juga terdapat yang namanya Gallery Center atau bangunan yang di dalamnya terdapat kerajinan hasil daur ulang sampah dan ruang pamer Pasopati, di mana di dalam ruangan ini berisi kerangka-kerangka unit kecil yang digunakan untuk menjelaskan IPAL dari TPA Manggar kepada pengunjung yang datang. Taman di lokasi TPA Manggar memiliki area tersendiri yang mempunyai ruang dan kondisinya yang sangat indah. Kondisi yang dimaksud diantaranya dilihat dari sisi lokasi, ukuran atau luasannya, serta suasananya yang sangat teduh dan asri. Banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan di taman ini, seperti melakukan briefing, berkumpul, bersantai, dan bersenda gurau dengan teman. Di sekitar taman ini juga terdapat area lapangan sepak bola, gazebo, dan tempat sauna, serta area bermain untuk anak-anak yang sangat memanjakan siapa saja yang berada di taman ini. Selain itu, taman ini terdapat aliran gas metan yang fungsinya sama seperti kompor kita di rumah. Kita bisa menggunakannya untuk memanaskan air sehingga kita dapat meminum kopi atau teh sembari bersantai di taman ini. Pohon-pohon hijau serta rerumputan yang memenuhi area taman ini juga menciptakan kesan yang sejuk saat kita sedang bersantai di sepanjang taman ini. Taman di TPA Manggar ini juga memiliki keunikan tersendiri, di mana taman ini memanfaatkan ban-ban bekas yang digunakan sebagai tempat untuk para pengunjung duduk dengan dihiasi oleh berbagai macam warna. Dengan begitu, TPA Manggar tidak hanya dianggap sebagai TPA yang mampu mengelola sampah dengan baik, tetapi juga mampu menerapkan prinsip 3R. Workshop pada TPA Manggar Balikpapan ini merupakan suatu tempat dengan fungsi sama seperti bengkel yang kita ketahui. Namun, dalam hal ini konteksnya ialah bengkel khusus kendaraan yang digunakan di TPA Manggar saja. Workshop ini sebagai tempat dikumpulkannya kendaraan-kendaraan operasional, mulai dari truk-truk pengangkut sampah, kendaraan operasional mobil pick-up, serta alat-alat berat yang digunakan di tempat sanitary landfill seperti ekskavator dan juga truk loader. Apabila terdapat kerusakan pada alat operasional, maka di workshop inilah segala macam insiden yang berkaitan dengan alat operasional akan di-repair. Contohnya saja seperti penggantian oli kendaraan operasional akan dilakukan di workshop ini. Oleh karena itu, di workshop ini juga disediakan drum penampung limbah B3 untuk menampung oli-oli bekas dari kendaraan operasional tempat pemrosesan akhir. Di workshop ini juga terdapat para pekerja yang memiliki job desk dalam menangani perawatan-perawatan mesin dari alat operasional, sehingga sangat menunjang kegiatan operasional di TPA Manggar, Kota Balikpapan. Unit IPAL TPA Manggar menggunakan model Pasopati sebagai terobosan teknologi terbaru untuk pengolahan air lindi pada TPA sampah di Indonesia. Fasilitas utama landfill terdiri dari 2 buah IPAL. IPAL lama mengelola landfill 1 sampai dengan 4, dan IPAL Pasopati mengelola landfill 5 sampai dengan 7. Salah satu visi yang TPA Manggar bangun ialah menjadikan TPA Manggar sebagai TPA dengan pencapaian tertinggi konstruksi salah satu TPA sampah di Indonesia. Proses pengolahan air lindi pada TPA Manggar diawali dengan pemisahan material terapung pada bak penyaring, dilanjutkan dengan pemisahan material tersuspensi pada air lindi seperti tanah, pasir, dan kerikil atau soil, dirt, and dirt pada bak prasedimentasi. Kemudian, lanjut ke pengolahan selanjutnya,
yaitu diolah pada Upflow Anaerobic Sludge Blanket atau UASB sebelum memasuki bak fakultatif, di mana pada proses pengolahan air lindi ini, alga berperan dalam proses degradasi COD. Air lindi selanjutnya dialirkan ke bak aerobik berbentuk heksagonal dengan sisi terdalam yang dilengkapi dengan surface aerator sebelum memasuki bak pengaduk. Air lindi yang telah memasuki proses pengolahan ini kemudian dialirkan pada bak adsorpsi atau wetland yang ditanami dengan tanaman tipe latifolia. Kemudian dilakukan eliminasi atau penyisihan mikroorganisme patogen dengan menggunakan tablet kalsium hipoklorit pada bak desinfeksi. Model IPAL ini selain mengedepankan kekompakan dalam proses, juga mengedepankan keindahan arsitektural inovasi yang merupakan terobosan pengolahan air lindi di Indonesia, dinamai dengan unit pengolahan air lindi model Pasopati atau Pasopati Model of Leachate Treatment Plant Unit. TPA Manggar menggunakan sistem sanitary landfill sebagai sistem pengolahan sampahnya. Terdapat 3 unit sel landfill yang digunakan untuk mengolah sampah yang masuk ke TPA Manggar. Masing-masing unit memiliki luasan 2,576 hektar, 3,252 hektar, dan 3,256 hektar. Setiap unit mampu menangani potensi emisi gas rumah kaca sebesar 160.000 hingga 280.000 ton CO2. Tiap unit mampu menampung sampah hingga tinggi tumpukan sebesar 15 meter dengan tonase sebesar 142.967 meter kubik. Sanitary landfill ini dibangun di atas tanah berjenis silty clay dengan pelapis kedap sintetis, geomembran, dan geotekstil untuk melindungi tanah dan air tanah dari potensi pencemaran air lindi. Sistem perpipaan untuk mengalirkan air lindi menggunakan pipa berulir luar dalam dan berlubang. Sebagai terobosan teknologi pertama di Indonesia dalam aplikasi TPA sampah, diameter pelapis air lindi atau batu gravel digunakan sebesar 4-12 cm dengan toleransi kesalahan bentuk, volume, dan jenis batu sebesar 5%. Hal ini juga merupakan terobosan baru dalam spesifikasi teknik batu gravel untuk aplikasi pada TPA sampah di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa TPA Manggar yang berlokasi di Kota Balikpapan ini merupakan TPA terbaik di Indonesia. Bersih, hijau, dan tentunya tidak bergelap. Hal ini dikarenakan peruntukan TPA ini bukan hanya sebagai tempat pembuangan air sampah saja, tanpa memperhatikan segi estetikanya. Selain itu, TPA Manggar dapat menjadi objek wisata dan sarana pendidikan bagi para pelajar. TPA Manggar sudah memperoleh banyak sekali penghargaan seperti Adipura dan PUPR Awards pada tahun 2018. Pantas saja TPA Manggar meraih penghargaan bergengsi seperti itu. Kebolehan TPA Manggar dibuktikan lewat pengalaman kami ketika masuk menuju TPA Manggar, tidak tercium sama sekali bau menyengat akan sampah, dan begitu pula gerombolan lalat seperti layaknya di TPA lain. Sepanjang perjalanan masuk ke TPA, kami disuguhkan area publik taman-taman asli yang terdiri dari vegetasi semai hingga pohon. Selain itu, terdapat berbagai fasilitas yang tersedia di TPA Manggar, seperti fasilitas umum berupa jalan akses yang sudah diaspal, jalan operasi, bangunan penunjang, drainase, kantor, pagar, papan nama, dan tempat pencucian kendaraan. Selanjutnya, ada fasilitas operasional seperti alat-alat berat, dan ada pula fasilitas penunjang seperti jembatan timbang, hanggar, air bersih, fasilitas pemadam kebakaran, serta fasilitas daur ulang 3R dan kompos. Terdapat juga fasilitas perlindungan lingkungan yang berupa lapisan dasar landfill, saluran pengupul lindi, ventilasi gas, zona penyangga atau buffer zone, dan sumur pantau. Yang terakhir ialah fasilitas rekreasi dan edukasi seperti taman, futsal, gazebo untuk para tamu yang berkunjung, rumah wisata,
equity, dan masih yang lain. TPA Manggar dengan segala keunikan dan keunggulan-keunggulannya memang layak mendapatkan penghargaan profesional dan internasional sebagai TPA terbaik di Indonesia. Dengan sinergitas pekerja dan perencanaan program yang akan datang, akan sangat membantu meningkatkan kinerja TPA Manggar untuk mempertahankan gelarnya. TPA Manggar bukan hanya menjadi tempat yang edukatif dan menyenangkan dengan para pekerja yang sangat pandai di bidangnya. TPA Manggar dapat membuat setiap manusia sadar akan betapa pentingnya mencintai bumi lewat gerakan dari diri sendiri, seperti memilah sampah, menerapkan 3R, serta menciptakan inovasi lewat pengolahan sampah. TPA Manggar said, lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Sampai jumpa di pengalaman lingkungan selanjutnya. Lestari!